warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, masih semangat ya? Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah, masuk semua ya. Baik, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang gaya. Nah, ada yang tahu apa itu gaya? Ya, Dharma, silahkan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Dharma. Jadi, betul sekali ya, bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada sebuah benda. Lalu, bagaimana jika resultan pada gaya sama dengan 0? Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum 1 Newton. Tujuan kalian mempelajari materi ini adalah agar kalian dapat menjelaskan bagaimana fenomena kelembaman dari suatu benda, dan kalian juga dapat menjelaskan dan memformulasikan terkait dengan hukum 1 Newton. Kemudian kalian juga dapat memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum 1 Newton. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar menggunakan model problem based learning. Nanti Ibu akan sajikan kalian suatu masalah, kemudian kalian akan pecahkan masalah tersebut secara bersama-sama dengan kelompok kalian masing-masing melalui suatu percobaan. Mengerti semuanya ya? Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang berangkat ke sekolah naik angkutan umum atau mobil? Oke, tentu video ini sudah tidak asing lagi kan bagi kalian? Nah, sekarang Ibu akan sajikan kepada kalian sebuah video, kemudian kalian amati video tersebut, dan nanti setelah mengamati video tersebut, kalian akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kalian. Paham ya? Nah, dari video-video yang Ibu tampilkan tadi, sekarang siapa yang punya pertanyaan? Ya, Tina, silahkan. Mengapa pada saat mobil dalam keadaan diam dan kemudian mobil tersebut tiba-tiba berjalan, tubuh kita terdorong ke belakang, Bu? Ya, tepuk tangan untuk Tina. Ya, karena sudah berani mengemukakan pendapatnya. Nah, sekarang siapa lagi yang punya pertanyaan? Iya, Andri, silahkan. Mengapa pada saat mobil dalam keadaan berjalan dan kemudian berhenti secara tiba-tiba, tubuh kita terdorong ke depan? Ya, tepuk tangan untuk Andri. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kalian terkait dengan video yang Ibu sajikan tadi akan kalian pecahkan secara bersama-sama melalui suatu percobaan. Nah, sekarang kalian duduk dengan kelompok masing-masing yang sudah dibentuk minggu lalu ya. Oke, sudah semuanya ya? Baik. Nah, di sini Ibu ada LKPD. LKPD ini berisi tentang langkah-langkah yang akan kalian ikuti dalam melakukan percobaan. Nah, di dalam LKPD ini juga ada contoh soal dan soal yang akan kalian jawab. Ibu bagikan ya LKPD-nya. Ibu beri waktu kalian 15 menit ya untuk melakukan percobaan.
Karena percobaan yang akan kalian lakukan adalah percobaan yang sederhana, dan soal yang akan kalian jawab adalah soal yang sederhana juga. Dan di sana di LKPD itu juga terdapat contoh soal yang bisa kalian lihat. Semuanya sudah mengerti ya? Nah, jika ada yang tidak kalian pahami terkait dengan LKPD itu, kalian bisa tanyakan kepada ibu. Oke, silakan, kalian sudah bisa memulai percobaan. Nah, waktunya sudah selesai ya. Sekarang, masing-masing kelompok akan melakukan presentasi terkait dengan hasil diskusinya. Baik, Ibu minta untuk kelompok 1, silahkan maju terlebih dahulu. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ya. Sekarang siapa yang dapat menyimpulkan jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kalian tadi di awal pembelajaran? Ya, Andri, silakan. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Andri. Jadi betul sekali ya, ketika kita berada di dalam mobil atau angkutan umum, kita dikatakan berada dalam keadaan yang seimbang. Artinya, resultan gaya-gaya yang bekerja jumlahnya adalah 0. Nah, ketika angkutan umum atau mobil yang kita tumpangi itu tiba-tiba berhenti atau tiba-tiba berjalan, maka gaya yang bekerja tidak seimbang lagi. Tubuh kita ini ingin terus mempertahankan keseimbangannya, sehingga tubuh kita akan terdorong ke depan atau terdorong ke belakang. Nah, itu adalah fenomena kelembaman dari suatu benda. Jadi, kelembaman dari suatu benda adalah usaha yang dilakukan oleh benda untuk mempertahankan keadaannya. Mengerti ya? Baik. Nah, sekarang Ibu punya video. Kalian tonton dulu ya videonya. Nah, di video tadi ada bola yang keadaan awalnya berada dalam keadaan diam. Artinya, resultan gaya yang bekerja pada bola tersebut sama dengan 0. Nah, ketika bola dikenai gaya, maka ada dua keadaan yang terjadi pada bola tersebut. Keadaan yang pertama adalah ketika bola dikenai gaya, bola tersebut akan bergerak meluncur dan tidak akan pernah berhenti. Artinya, gaya-gaya pada bola tersebut adalah seimbang. Nah, bola tersebut tidak akan pernah berhenti karena tidak ada gaya luar yang mengenai bola tersebut. Gaya luar itu seperti apa? Nah, gaya luar itu bisa berupa gaya gesek atau gaya-gaya yang lainnya. Kemudian keadaan yang kedua adalah ketika kita memberikan gaya kepada
pada bola tersebut, bolanya akan bergerak meluncur dan kemudian berhenti. Nah, bola tersebut berhenti karena ada gaya luar yang mengenai bola tersebut. Gaya apa itu? Jadi, di permukaan tanah, di lantai, itu ada yang namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek inilah yang membuat bola lama-kelamaan akan berhenti. Paham ya? Baik. Nah, dari peristiwa yang Ibu jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Kecuali jika ada gaya luar yang mengenai benda tersebut. Nah, itu adalah bunyi dari hukum 1 Newton. Atau kita dapat memformulasikan hukum 1 Newton menjadi sigma F sama dengan 0. Artinya, resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Ya, sudah mengerti ya? Apakah ada pertanyaan? Baik. Jika tidak ada, di sini Ibu ada contoh soal ya. 4 orang anak, yaitu si A, B, C, dan D, sedang bermain tarik tambang. 2 orang anak, yaitu si A dan B, menarik tali tambangnya ke arah timur dengan gaya masing-masing sebesar 20 Newton dan 15 Newton. Kemudian si C dan si D menarik tali tambangnya ke arah barat dengan gaya yang diberikan oleh si D, yaitu sebesar 12 Newton. Nah, agar gaya dari kedua tim itu seimbang, berapa gaya yang harus diberikan oleh si C? Oke, sesuai dengan hukum 1 Newton bahwa sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F itu adalah jumlah gaya yang bekerja. Nah, di sini terdapat 4 gaya yang bekerja, yaitu gaya yang diberikan oleh si A, si B, si C, dan si D. Nah, si A dan si B menarik tali tambang ke arah timur atau ke kanan. Yang berarti gaya dari si A dan si B ini bernilai positif. Kemudian si C dan si D menarik tali tambangnya ke arah barat atau ke kiri. Yang artinya nilai dari gaya yang diberikan oleh si C dan si D itu bernilai negatif ya. Jadi dapat kita tuliskan bahwa gaya yang diberikan oleh si A atau FA ditambah dengan FB dikurangi dengan FC dikurangi dengan FD sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan angka-angka yang diketahui, yaitu FA atau gaya yang diberikan oleh anak si A tadi sebesar 20 Newton, kemudian FB-nya sebesar 15 Newton, dan FD-nya sebesar 12 Newton. Jadi diperoleh gaya yang diberikan oleh si C adalah sebesar 23 Newton. Baik, jadi begitu ya. Semuanya sudah paham ya? Atau ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Baik anak-anak, karena waktu kita sudah mau habis, sekarang Ibu mau bertanya. Tadi kita sudah mempelajari apa saja? Ya, Tina silahkan. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Tina. Jadi Ibu sudah anggap kalian memahami materi ini ya. Karena kalian sudah mempelajari hukum 1 Newton, kalian juga sudah memahami bagaimana sifat kelembaman dari suatu benda. Ibu harap kalian dapat menerapkan ilmu yang kalian peroleh ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kalian berada di dalam mobil, sebaiknya kalian menggunakan sabuk pengaman ya, agar kalian aman gitu. Tubuh kalian tidak terdorong ke depan atau terdorong ke belakang jikalau nanti mobilnya tiba-tiba berhenti atau maju. Baik. Nah, hari ini yang mendapatkan bonus ada Tina, Dharma, dan juga Andri. Nah, untuk yang lainnya supaya minggu depan bisa lebih semangat lagi dan lebih berani lagi dalam mengemukakan pendapatnya agar kalian semua bisa bersama-sama mendapatkan bonus. Bonusnya yaitu nilai tambahan ya dari Ibu. Minggu depan kita akan mempelajari tentang hukum 2 Newton. Nah, kalian jangan lupa belajar ya.
Baik, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.